Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak dan pada video kali ini kita akan belajar tentang pola hereditas. Tepatnya kita akan latihan soal ya. Langsung aja ke soal yang pertama. Jumlah macam gamet yang dihasilkan oleh individu bergenotip C besar C kecil, D besar D besar, E besar E kecil, dan F besar F kecil adalah. Nah, untuk mencari jumlah macam gamet kita bisa pakai rumus jumlah macam gamet sama dengan 2 pangkat N, di mana N-nya ini merupakan alel yang heterozigot. Nah, pada soal ini kita punya 3 alel heterozigot ya. Ada C besar C kecil, E besar E kecil, dan F besar F kecil. Berarti jumlah macam gamet yang kita dapatkan adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Penyilangan tetrahibrid dilakukan antara individu F1 yang bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil. Apabila keempat gen tersebut dianggap memisah secara bebas, maka persentase keturunan F2 yang bergenotip A kecil A kecil, B kecil B kecil, C kecil C kecil, D kecil D kecil adalah. Oke, untuk mencari persentase dari genotip resesif, kita bisa memakai rumus persentase A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, D kecil, D kecil, itu sama dengan jumlah genotip resesif dibagi dengan total keturunan atau total semua keturunan yang dihasilkan. Nah, untuk mencari jumlah genotip resesif, kita berarti harus melakukan persilangan terlebih dahulu. Pada soal, parental pertamanya itu disilangkan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil dengan sesamanya. Berarti di sini juga sama ya, disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dan D besar D kecil. Seperti biasa, F1 yang dihasilkan pertama kita silangkan A dengan A dulu. Jadi A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil. Pakai kali pelangi ya. A besar dikalikan dengan A besar, hasilnya adalah A besar A besar. A besar dikalikan dengan A kecil, hasilnya adalah A besar A kecil. Lalu A kecil dikalikan dengan A besar, hasilnya adalah A kecil A besar. Tapi kita tulisnya A besar A kecil ya. Maka dari itu di sini kita mendapatkan 2 A besar A kecil. Lalu A kecil dikalikan dengan A kecil, hasilnya adalah A kecil A kecil. Berarti kita memperoleh 1 A besar, 2 A besar A kecil, dan 1 A kecil A kecil. Nah, untuk gen B, C, dan D kita juga lakukan perkalian ya. Ini kakak cepetin aja. B besar B kecil dikalikan dengan B besar B kecil, berarti hasilnya 1 B besar B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Nanti kalian bisa coba kali pelangi seperti kakak. Pasti hasilnya seperti ini. Lalu C besar C kecil dikalikan dengan C besar C kecil, hasilnya juga 1 C besar C besar, 2 C besar C kecil, dan 1 C kecil C kecil. Lalu D besar D kecil dikalikan dengan D besar D kecil, hasilnya adalah 1 D besar D besar, 2 D besar D kecil, dan 1 D kecil D kecil. Nah, untuk mencari persentase genotip resesif, kita kan harus mencari berapa jumlah dari genotip yang resesif. Cara mencarinya tinggal kita kalikan saja. Di sini genotip yang resesif itu kan ada 1 A kecil A kecil, 1 B kecil B kecil, 1 C kecil C kecil, dan 1 D kecil D kecil. Jadi kita kalikan 1 kali 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Berarti jumlah genotip resesifnya ada 1. Kemudian dibagi dengan total keturunan. Total keturunan ini bisa kita dapatkan menggunakan rumus 4N. Nah, di mana N-nya ini merupakan jumlah sifat yang disilangkan. Nah, berdasarkan soal, di sini kita melakukan persilangan tetrahibrid. Tetra itu artinya 4 ya. Jadi kita menyilangkan 4 sifat beda. Maka dari itu N-nya adalah 4. Berarti 1 dibagi dengan 4 pangkat 4. Oh iya, jangan lupa di sini kita pakai persentase ya. Jadi di sini ada dikali 100%. Ini juga dikali 100%. Maaf, tadi lupa ditulis. 1/4 pangkat 4 dikali 100%, hasilnya adalah 1/256 dikali 100%.
Hasilnya 0,39%. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Macam gamet yang dapat dibentuk pada individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar jika gen A besar bertautan dengan gen B besar adalah. Nah, di sini ada istilah tautan. Tautan itu merupakan gen yang berikatan. Jadi gen tersebut pasti selalu bersama. Jadi gen A besar di sini selalu bersama dengan gen B besar. Berarti untuk gamet yang dihasilkan pasti gen A besar akan selalu bersama dengan B besar. Akibatnya, gen A kecil juga selalu bersama dengan B kecil. Nah, untuk menjawab soal, kita bisa pakai seleksi saja ya. Jadi, untuk opsi yang A, di sini kan ada A besar B kecil. Nah, A besar B kecil ini salah ya, karena gen yang kita punya itu bertautan. Jadi, A besar harus sama B besar. Kalau di sini kan A besar sama B kecil, jadi salah. Begitupun yang di sampingnya, A kecil sama B besar ini juga salah. Berarti opsi A tidak kita pilih. Kemudian yang opsi B, kita juga punya A besar dan B kecil. Ini juga salah. Lalu ada A kecil, B besar. Ini juga salah. Berarti opsi B salah. Lalu untuk opsi yang C, di sini juga ada A besar sama B kecil. Ini salah ya. Lagi pula untuk gamet yang kita hasilkan harusnya ada 3 gen. Tapi di opsi yang C ini hanya ada 2 gen aja semuanya. Jadi yang C salah. Kemudian yang D juga salah ya, karena hanya ada 2 gen saja. Karena kan harusnya pada soal itu kita punya gen A, B, dan C. Yang pada pembentukan gamet harusnya mereka bersama-sama, A, B, dan C. Gitu. Kemudian yang E. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang E. Kenapa? Karena pertama, gamet yang dibentuk pada opsi yang E itu A besar sama B besar dan A kecil sama B kecil. Ini sudah memenuhi kriteria yang ada di soal, yaitu gen A besar selalu bertautan dengan B besar. Terus kita juga punya gen C ya, C besar dua-duanya. Makanya masing-masing dari A besar B besar itu mendapatkan gen C besar. Begitu pula dengan A kecil B kecil mendapatkan gen C besar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang E. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Perkawinan antara ayam creeper jantan dengan ayam creeper betina menghasilkan 40 telur. Setelah dierami, ternyata sebagian telur gagal menetas. Anak ayam yang bergenotip creeper adalah berapa ekor? Ini merupakan peristiwa alel letal dominan. Nah, di sini kan disilangkan antara ayam creeper jantan dan ayam creeper betina. Berarti parentalnya itu semuanya adalah ayam creeper. Jadi kita silangkan C besar, C kecil. Ini adalah genotip ayam creeper ya. Dikalikan dengan C besar, C kecil. F1 yang dihasilkan tinggal kita kali pelangi. C besar dikalikan C besar hasilnya adalah C besar, C besar. C besar dikalikan C kecil hasilnya adalah C besar, C kecil. C kecil kalikan C besar hasilnya C besar, C kecil. Kita punya 2. Lalu C kecil dikalikan C kecil hasilnya adalah C kecil, C kecil. Berarti kita memperoleh 1 C besar, C besar, 2 C besar, C kecil, dan 1 C kecil, C kecil. Kita beri fenotipnya. 1 C besar ini dia akan letal. Kemudian 2 C besar C kecil akan menjadi ayam creeper. 1 C kecil akan menjadi ayam yang normal. Nah, berarti di sini untuk ayam creeper yang dihasilkan kita lihat dari rasio ayam creeper ini kan 2, berarti 2 per total semua rasio, 2, 3, 4, berarti ada 4, 2 per 4 dikali dengan total keturunan yang dihasilkan, yaitu ada 40 telur, dikali 40, hasilnya adalah 20 telur. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui gen H besar hitam epistasis terhadap gen K besar kuning. Masing-masing gen dominan terhadap alelnya, yaitu H kecil dan K kecil untuk warna putih. Persilangan tanaman kacang kulit hitam, H besar H kecil, K kecil, K kecil, dengan kacang kulit kuning, H kecil, K besar, K kecil, akan menghasilkan keturunan kacang kulit putih. Sebesar, oke, kita lihat dari gennya dulu. Jadi gen yang diketahui pada soal itu ada gen H besar untuk warna hitam, kemudian ada gen K besar untuk warna kuning, lalu ada gen H kecil untuk warna putih,
dan ada gen K kecil untuk warna putih. Lalu kita lihat keterangan pada soal, ternyata gen H besar itu epistasis terhadap gen K besar. Berarti gen H besar ini adalah gen yang paling dominan. Kalau di suatu genotip ada satu saja gen H besar, maka fenotip yang dihasilkan adalah warna hitam. Gen K besar baru akan muncul ketika tidak ada gen H besar. Gitu ya. Sedangkan gen H kecil sama K kecil sifatnya baru muncul ketika tidak ada gen H besar dan K besar. Gitu. Jadi kalau kita levelkan, yang paling dominan itu adalah warna hitam, dominan kedua warna kuning, dan yang paling resesif adalah yang H kecil dan K kecil untuk warna putih. Gitu. Lalu kita coba silangkan nih. Pada soal itu disilangkan H besar, H kecil, K kecil, K kecil dengan H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Ini warna hitam, ini warna kuning. Kita silangkan seperti biasa, H besar H kecil disilangkan dengan H kecil H kecil, hasilnya adalah 2 H besar H kecil dan 2 H kecil H kecil. Kemudian K kecil K kecil disilangkan dengan K besar K kecil, hasilnya adalah 2 K besar K kecil dan 2 K kecil K kecil. Lalu yang ditanyakan adalah berapa keturunan dari kacang kulit putih? Kacang kulit putih itu kan dihasilkan oleh gen resesif semua, H kecil dan K kecil. Berarti di sini kita hanya perlu mencari yang gen resesif, yaitu ada 2 H kecil H kecil dan 2 K kecil K kecil. Berarti kacang kulit putih yang kita peroleh, ini kan dalam persen ya. Kacang kulit putih yang kita peroleh sama dengan 2 kali 2 adalah 4 per total semua keturunan. Total keturunannya ada 16 ya. 16 dapat dari mana? 16 dapat dari semuanya disilangin. 2 kali 2 kan hasilnya 4. 2 kali 2 hasilnya 4 juga. Kemudian 2 kali 2 ini hasilnya 4 juga. Dan terakhir 2 H kecil dikalikan 2 K kecil hasilnya 4 juga. Nah ini ditotalin hasilnya adalah 16 ya. Ini hasilnya 16. Berarti 4 per 16 dikali, karena persen kita pakainya 100%. Sama dengan 25%. Gitu ya. Jadi 4-nya ini diperoleh dari jumlah gen resesif atau jumlah kacang kulit putih. Kemudian 16-nya didapatkan dari total seluruh keturunan yang dihasilkan. Gitu. Lalu dikali 100% hasilnya 25%. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang peternak ayam melakukan persilangan antara ayam berpial walnut, R besar, P besar, P besar, dengan ayam berpial pi, R kecil, P besar, P besar. Hasil keturunan dari persilangan tersebut disilangkan dengan ayam berpial rose, R besar, R kecil, P kecil. Perbandingan hasil keturunan F2 adalah, oke, jadi di sini kita harus tahu bahwa ada 4 fenotip dan genotip untuk jengger ayam. Ada R besar strip, P besar strip, itu untuk walnut. Kemudian ada R kecil, P besar strip untuk pi. Lalu ada R besar strip, P kecil untuk rose. Dan ada yang resesif semua, itu untuk single. Lalu berdasarkan soal, kita harus menyilangkan parental pertama dulu nih. Parental pertama itu ada R besar, P besar, disilangkan dengan R kecil, P besar. F1 yang kita peroleh seperti biasa kita harus kalikan satu persatu dulu. R besar dikalikan dengan R kecil. Hasilnya adalah 4 R besar, R kecil. P besar dikalikan dengan P besar. Hasilnya adalah 4 P besar. Berarti F1 yang kita peroleh 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu R besar, R kecil, P besarnya tinggal kita pindahkan. Kemudian P2 ternyata disilangkan lagi nih. Disilangkan lagi keturunan F1 dengan R besar, R kecil, P kecil kan. Jadi kita silangkan keturunan pertama yaitu R besar, R kecil, P besar. Disilangkan dengan R besar, R kecil, P kecil berdasarkan soal. Kemudian F2 yang kita peroleh berarti kita harus kalikan R besar, R kecil dengan R besar, R kecil dulu. Hasilnya adalah 1 R besar, 2 R besar, R kecil,
dan 1 R kecil R kecil. Lalu P besar dikalikan dengan P kecil P kecil. Hasilnya adalah 4 P besar P kecil. Lalu kita kalikan nih, 1 R besar dikalikan dengan 4 P besar P kecil. Hasilnya adalah 4 R besar P besar P kecil. Lalu 2 R besar R kecil dikalikan dengan 4 P besar P kecil. Hasilnya adalah 8 R besar R kecil P besar P kecil. 8-nya didapat dari 2 kali 4 ya. Lalu 1 R kecil dikalikan 4 P besar P kecil, hasilnya 4 R kecil P besar P kecil. Tinggal kita berikan fenotipnya. R besar P besar P kecil adalah walnut. Kemudian R besar R kecil P besar P kecil walnut juga. R kecil P besar P kecil adalah pi. Nah, berarti kita memperoleh 12 walnut dan 4 pi. Gitu ya. Berarti walnut dibanding pi sama dengan 12 dibanding 4. Kalau kita perkecil, masing-masing dibagi 4 ya. Jadi kita dapat 3:1. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Parano menyilangkan tanaman hias berbunga merah A besar B kecil dengan tanaman sejenis berbunga putih A kecil B besar, menghasilkan F1 tanaman berbunga ungu A kecil B besar B kecil. Jika Parano menyilangkan tanaman F1 dengan induknya yang berbunga merah, fenotip keturunan yang muncul adalah Oke, di sini kita silangkan dulu ya F1 dengan induknya yang berbunga merah. Berarti F1-nya kan A besar A kecil B besar B kecil. Induknya yang berwarna merah A besar B kecil. Jadi parental pertamanya kita silangkan A besar A kecil B besar B kecil. Disilangkan dengan A besar B kecil. Seperti biasa. Oh maaf, ini parental 2 ya. Kemudian F2 yang dihasilkan adalah A besar A kecil dikalikan dengan A besar. Hasilnya adalah 2 A besar dan 2 A besar A kecil. B besar B kecil dikalikan dengan B kecil. Hasilnya 2 B besar B kecil dengan 2 B kecil. Lalu tinggal kita silangkan. 2 A besar dikalikan 2 B besar B kecil. Hasilnya 4 A besar B besar B kecil. 2 A besar dikalikan 2 B kecil, hasilnya 4 A besar B kecil. 2 A besar A kecil dikalikan 2 B besar B kecil, hasilnya 4 A besar A kecil, B besar B kecil. Dan terakhir, 2 A besar A kecil dikalikan 2 B kecil, hasilnya 4 A besar A kecil, B kecil. Tinggal kita beri fenotipnya. Kita beri fenotip berdasarkan ketentuan yang ada di soal ya. Nah, di sini kan pada soal genotip A besar B kecil akan menghasilkan warna merah. Sedangkan genotip A besar A kecil B besar B kecil akan menghasilkan warna ungu. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan itu jika genotip A besar bertemu dengan B besar akan menghasilkan warna ungu. Jadi kalau ada A besar sama B besarnya maka warnanya akan ungu. Tapi kalau pada suatu genotip hanya ada A besar saja, maka yang dihasilkan adalah warna merah. Berarti di sini untuk 4 A besar, B besar, B kecil, di sini kan ada A besar dan B besar. Berarti yang dihasilkan adalah warna ungu. Sedangkan 4 A besar, B kecil, di sini kan hanya ada A besar aja. Jadi fenotip yang dihasilkan warna merah. Lalu ada A besar sama B besar nih untuk yang genotip ketiga, yaitu warna ungu juga. 4 A besar A kecil, B kecil berarti hasilnya warna merah. Seperti itu. Berarti kita memperoleh 2 genotip aja, yaitu ungu dan merah. Ungunya ada berapa? Ada 8. Merahnya ada berapa? 8 juga. Diperkecil, jadinya 1:1 untuk ungu dan merah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 8. Persilangan antara gandum berkulit hitam heterozigot dengan gandum berkulit kuning homozigot menghasilkan F1 yang semuanya berkulit hitam heterozigot. Jika terjadi peristiwa epistasis dominan, rasio fenotip pada F2 hitam, kuning, putih adalah Oke, untuk soal ini kita bisa fokus langsung ke yang keturunan F1-nya ya. Keturunan F1-nya itu kan
berkulit hitam heterozigot. Berarti anggaplah di sini ada gen H untuk hitam ya. Jadi kalau nggak ada gennya dari soal kita bisa pakai istilah sendiri. H itu untuk hitam, K besar ini untuk kuning. Kemudian ada H kecil ya. H kecil ini untuk putih dan ada K kecil untuk putih juga. Nah, berarti F1 yang dihasilkan itu kan hitam heterozigot. Nah, hetero itu kan merupakan gen yang terdiri dari dominan dan resesif. Berarti genotip untuk F1 adalah H besar H kecil, K besar K kecil. Ini heterozigot ya. Kenapa fenotipnya warna hitam? Karena di sini ada peristiwa epistasis dominan. Jadi maksudnya setiap ada genotip yang hanya terdiri dari satu H besar saja, maka fenotip yang dihasilkan adalah warna hitam. Contohnya ini, contohnya ada H besar sama K besar kan, sama-sama dominan, dan jumlahnya sama-sama 1. Tapi fenotip yang dihasilkan tetap warna hitam, karena hitam itu sifatnya epistasis. Berarti parental kedua ini ya, parental kedua disilangkan H besar H kecil, K besar K kecil dengan sesamanya. H besar H kecil, K besar K kecil. Nah sebenarnya di soal itu nggak ada bacaan disilangkan dengan sesamanya ya. Tapi karena di soal nggak ada petunjuk lain, jadi kita bisa langsung silangkan aja dengan sesamanya. Jadi kita silangkan H besar H kecil, K besar K kecil dengan sesamanya. Berarti F2 yang kita peroleh adalah, kita kalikan H besar H kecil dengan H besar H kecil, hasilnya adalah 1 H besar H besar, 2 H besar H kecil, dan 1 H kecil H kecil. Lalu K besar K kecil dikalikan dengan K besar K kecil, hasilnya adalah 1 K besar K besar, 2 K besar K kecil, dan 1 K kecil K kecil. Lalu kita cari berapa rasio dari hitam, kuning, dan putih. Nah sebenarnya untuk rasio fenotip ini, kalau kita udah lancar nggak usah kita silangkan satu persatu. Kita hanya perlu mengetahui sifat dari gennya aja. Jadi misalnya gini, kan kita ditanyakan fenotip hitam, kuning, dan putih. Berdasarkan gen yang sudah kita tulis sebelumnya, H besar ini sifatnya epistasis. Jadi kalau ada satu genotip dengan H besar satu aja, maka akan menghasilkan warna hitam. Berarti di sini alel apapun yang disilangkan dengan H1 H besar dan 2 H besar H kecil, maka hasilnya adalah warna hitam. Jadi di sini 1 H besar dikalikan dengan 1 K besar, hasilnya kan 1 H besar K besar. Jadi warnanya pasti hitam. Di sini agar lebih cepat kita hanya perlu menuliskan angkanya saja. 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi ditambah 2. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi ditambah 1. Kemudian 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 2. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 4, dan 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 2. Gitu ya. Kemudian untuk genotip kuning berarti dia setidaknya memiliki 1 K besar dengan tidak ada alel H besar. Gitu. Jadi 1 H kecil dikalikan dengan K besar. Kan hasilnya kuning ya. Jadinya untuk warna kuning kita memperoleh 1. Kemudian 1 H kecil dikalikan dengan 2 K besar K kecil. Nah ini kan kuning nih. Jadi yang dikalikan dengan K besar sama K besar K kecil ini akan menghasilkan warna kuning. Jadi ditambah 2. Lalu untuk resesif semua, 1 H kecil ditambah 1 K kecil hasilnya adalah 1 H kecil K kecil untuk fenotip warna putih. Jadi warna putih kita mendapatkan 1. Nah ini tinggal kita hitung. Warna hitam berarti ada 12, warna kuning ada 3, dan warna putih ada 1. Jadi perbandingannya 12 banding 3 banding 1. Berarti jawaban yang tepat yang B. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Lalat buah jantan bermata merah sayap normal disilangkan dengan lalat buah betina bermata ungu sayap keriput. Selanjutnya dilakukan uji silang tes cross terhadap F1 betina sehingga diperoleh keturunan sebagai berikut. Itulah ya keturunannya. Kemudian berdasarkan peristiwa tersebut nilai pindah silang sebesar. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai pindah silang atau NPS. Rumus nilai pindah silang itu adalah jumlah rekombinan atau RK dibagi dengan total keturunan. Perlu kalian ketahui bahwa RK itu adalah rekombinan yang memiliki fenotip yang berbeda dengan induk. Jadi di sini kan induknya adalah mata merah sayap normal dengan mata ungu
sayap keriput. Berarti untuk rekombinan kita cari yang selain mata merah, sayap normal, dan mata ungu, sayap keriput. Nah, di sini pada keterangan soal kita punya mata merah sayap keriput dan mata ungu sayap normal. Nah, ini kan beda ya sama yang di atas. Nah, itu adalah rekombinan atau fenotip yang berbeda dengan fenotip induk. Berarti rekombinan yang kita peroleh adalah 32 ditambah 44. Oh iya, kakak lupa di sini ada dikali 100% ya, karena kita mencari NPS dalam persen. 32 ditambah 44 per total keturunan, berarti tinggal kita tambahkan semuanya ya. 252 ditambah 32 ditambah 44 ditambah 306. Hasilnya sama dengan 76 per 634 dikali 100%. Sama dengan 11,9%. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 12%. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang B. Terakhir, kita ke nomor 10. Formula kromosom manusia yang tidak menunjukkan sindrom akibat gagal berpisah adalah gagal berpisah itu adalah peristiwa di mana saat tahap anafase di pembelahan sel, itu kromosomnya tidak terbagi secara merata. Akibatnya, sel anak ada yang kelebihan kromosom, ada pula yang kekurangan kromosom. Seperti yang kita tahu, kromosom pada manusia itu kan ada 46. Jadi, 46 kromosom manusia. Kalau misalnya kita tulis kariotipnya, itu bisa dengan 44A plus XX untuk wanita atau 44A plus XY untuk pria. Ada dua cara sih, kita bisa pakai 44A plus XX atau 44A plus XY, bisa juga pakai 22AA plus XX atau 22AA plus XY untuk pria. Nah, jadi kalau yang atas itu dalam keadaan kromosom tunggal. Kan kromosom tunggalnya itu A-nya ini untuk kromosom autosom tunggal ya. Kan 46 kromosom manusia itu terdiri dari 44-nya autosom ditambah sepasangnya kromosom seks kan. Nah, ini 44 autosom kemudian ditambah kromosom seksnya XX gitu ya. Sedangkan yang bawah adalah dalam keadaan sepasang. Nah, 44 autosom kalau dipasangin kan jadinya ada 22 pasang kan. Nah, kalau 22 pasang kita tulisnya seperti ini, 22 AA. Jadi A doang sama AA itu beda. Kalau A aja itu untuk kromosom tunggal, sedangkan AA itu untuk kromosom yang sepasang gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya, kita bisa menuliskan dua cara seperti ini. Jadi nomor 10 yang benar adalah jawaban yang C, 44A plus XX gitu. Oke, kita sudah selesai latihan soal dari pola hereditas. Semoga latihan ini membantu kalian dalam mengasah kemampuan kalian di bab pola hereditas. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.